Ashanty Hebat. berikutnya nih. Ashanty tidak ingin dianggap hanya menumpang dalam setiap penampilannya. Akhirnya ia menunjukkan kualitas dan potensi yang dimilikinya melalui duetnya dengan Mas Anang yang berjudul Jodohku dan Sumpah Mati. Hoax atau fakta? Itu ambigu itu nggak ngerti. Penumpang sama siapa tadinya? Oke, sekarang sudah ada Titi DJ dan Ashanty. Iya. Yang makin lama terlihat malah makin cantik. Mantap. Kayaknya perlu banyak hal-hal yang kita tanyakan. Bongkar. Kita bongkar dan mereka harus mengklarifikasi ini hoax atau fakta. Silakan diambil. Loh, Oh belum. Belum, Buti. silakan dipegang, kita punya papan fakta atau hoax. Kapan pemberitahuan? Pertanyaannya jangan nyeramin ya. Ah, ini semua menyeramkan yang Kalau aku belum pernah kayaknya ditanyakan pasti dimanapun. Karena aku Nyeremin sih enggak, cuman menjurus ya. Menyakitkan Wow. aja, menyakitkan. Yang pertama kita akan tanya dulu sama Ashanty. Hoax atau fakta? Sejak kecil, Ashanty dilarang keluarga menjadi penyanyi. 1, 2, 3. Fakta. Wah. oh ya? Aku kok baru tahu ya? Emang Jadi- ibu bapak pengennya Jadi jadi apa? dari kecil tuh nggak pernah kayak dilesin nyanyi, diles piano karena papaku sih Iya. nggak mau anaknya ada yang maksudnya kayak ke dunia entertain, maunya entertain. semua harus sekolah yang tinggi gitu. Sampai mamaku kan dulu mamaku jago banget main piano atau apa, terus aku suka pengen denger jangan nggak boleh. Oh, padahal ada gitu. darah turunan dari mamanya. Iya mamaku ya? Oke. jago main piano, nyanyinya juga jago. Terus tiba-tiba aku SMA kalau ngeband aja tuh misalnya aku waktu itu kan SMA ngeband gitu. Iya, benar. Terus aku diem-diem dan kalau ketahuan dimarahin banget. Tapi punya band, ikut band akhirnya? Ada band-band waktu itu Metallica nyanyinya dulu ya, Bun ya? Bukan. Enggak, waktu itu nyanyi lagu kayak zombie gitu-gitu. Zombie. Oh bener kan? Coba ulang. Nyanyiin zaman Zombie. Jadi kayak lupa Bayu. Zaman dulu loh. Mantap banget nih. Iya kan? Na 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 na. It's not my family. In your head, in your head, they are fighting. Oh, ini lagu yang sering dinyanyiin waktu ngeband. Iya, dulu. Oke. Wow. Berarti Lebih ke- fakta. Pernah Ya, dilarang gitu. keluarga menjadi penyanyi. Titi DJ. Mami, Titi DJ. Titi DJ ini sejak kecil sudah suka bermusik dan dilesin berbagai macam les sama beda banget mamanya. Fakta atau hoax? Fakta. Fakta banget. Bener ya katanya Buti les Pitagoras gitu bener ya? Bu. Kan penyanyi, masa Pitagoras Umi? Ya nggak apa-apa nggak ada salahnya. Archimedes. Berarti Pitagoras tuh mama memang matematika. pengen Mbak Titi jadi penyanyi ya, mama? Iya karena waktu kecil, Titi kecil tuh sering banget gitu di depan kaca nyanyi-nyanyi sendiri, gaya-gaya sendiri, nari Kayak sendiri Arsi. gitu. Terus ditanya lah sama nyokap, kayak orang gila ya. Masih kecil Berarti kayak udah orang gila. ada kepengenan buat tampil dan jadi center of attention dong. Heeh, terus mami, kamu mau les nyanyi? Mau. Les apa lagi? Piano. Kayak apa lagi? Tari Bali gitu. Jadi Udah semua. pengen dari kecil tuh ya. Heeh. Sampai kalau perlu bolos deh kalau untuk les. Bener demi mendapatkan ekstrakurikuler. Sama kayak Arsi ya, Bon? Beda Sama banget kayak sama beda banget sama Ashanty Beda kan. banget Kalau sama Ashanty kan aku. harus sekolah, makanya dia sekolahnya gelarnya kan tinggi. Maksudnya udah dapat gelar kan. Iya. Beda jauh sama Buti kan juga saya, dapat Pak. gelar Buti Diva. Tapi kayak Arsi banget ini. Jadinya aku pengalaman, Mam. Ah. Aku anakku mau dari kecil gak boleh telat kayak aku. Harus dari kecil pokoknya dilesin sampai gede. Iya. Benar Sampai benar dia- benar. gedenya jadi gini. Dar gitu. Benar-benar. Oke, hoax atau fakta Ashanty. Lagu pertama yang ia nyanyikan setelah dilestui oleh orang tuanya adalah lagu ciptaan Yovie Widianto. Aku ingin kamu, kamu ingin dia. Fakta atau hoax? Fakta. Oh iya? Fakta. Ada lagunya? Enggak. Yang mana Bun? Yang mana Bun? Nyanyiin dong. Setelah papaku meninggal, terus aku ikut Abang None kan. Oke. Ikut Abang None Jakarta, terus karena menang, abis itu menang None favorit gak lama. Kayaknya mamaku tuh kesian mungkin sama aku gitu. Yaudah deh nyanyi ketemu Pak Yan Juhana, Ya. Sony Oh, iya. Musik. Oh, Pak Yan. Ya Yang dibikinin nemuin tuh salah satu album yang lagu Aku Ingin Kamu, lagu dulu yang Oke. dulu itu. Itu satu album semua masih Aku Ingin Kamu ini gitu. Oke.
mau cari ah. Jangan mau. Ntar kita cari. Ntar aku cari ah. Oh pertanyaan pernah Itu ikut album pertama Abang None? 2006. Pernah Abang None juga? Iya, itu 2001. Ya, tapi seru nih kita jadi tahu fakta-fakta. Titi DJ Yes. mendapat banyak ilmu dari Indra Lesmana Cie. dalam hal Aduh, lu jangan nunduk dong, kan jadinya aku ikut terus. hoax atau fakta. Fakta bener. Lucu deh. Oh jadi lu banyak Sih, yang banyak diajarin. Diajarin belajar. Banyak lah, karena kan jadi ya mumpung pacaran sama musisi handal, ya kan tanya-tanya lah gimana cara bikin lagu, gimana bikin nge-produce music gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya Indra kok, Iya, banyak ada ya. almarhum Elva Sessioria, ada Mas Guru Soekarno Putra, ada almarhum Prana Jaya yang waktu kecil ngajarin di Bina Vokalia. Oh banyak. Gitu Banyak, ilmunya banyak. Hanya bisa kayak sekarang. Asanti berikutnya nih. Asanti tidak ingin dianggap hanya menumpang dalam setiap penampilannya. Akhirnya ia menunjukkan kualitas dan potensi yang dimilikinya melalui duetnya dengan Mas Anang yang berjudul Jodohku dan Sumpah Mati. Hoax atau fakta? Itu ambigu itu nggak ngerti. Penumpang sama siapa tadinya? Iya maksudnya Iya gimana? maksudnya tuh akhirnya Asanti membuktikan bahwa dia memang benar-benar bisa bernyanyi. Nggak, itu antara hoax sama fakta. Oke. Hoaxnya Antara hoax sama apa? fakta. Karena memang waktu itu pada saat aku keluarin album pertama, terus kayak yang lagu pertama aku, maksudnya orang kurang tahu, baru yang lagu dulu itu yang Orang pada tahu, pada yang ciptaan Mbak Dewi itu orang pada tahu. Terus di situ tiba-tiba aku kayak ngerasa aku udah nggak mau nyanyi lagi deh. Akhirnya aku tuh waktu itu udah mau daftar ke Deplu kan. Tiba-tiba ketemu sama Mas Anang nih di satu tempat lah. Aku saksi sejarah loh waktu ketemuan di Ruko, waktu itu lagi ada aku. Iya. Dateng, Mas Anang langsung berbinar-binar. Itu belum suka, Mam. Oh belum suka. Ya Mas Anaknya udah suka, Oh, udah jadinya. kebet Mas Anang. Mas Anang udah suka, Iya. Bunda belum. Jadi dia suka ngeliatin aku pas nyanyi lagu dulu itu kayak di Dahsyat atau di TV lain. Dia bilang, ya aku suka ngeliatin kamu nih siapa sih gitu katanya. Nah, ayo Mas Anang. Sa- Mas Anang tujuannya ngajak kawin, awalnya ngajak duet. Iya. Titi DJ Yes. pernah menjadi backing vokalnya Vina Panduwinata dan Ikang Fauji. Fakta atau hoax? Fakta lagi. Oh Buti ini pop, pop, itu Buti. Enggak, jadi waktu itu kan jadi anggota Suara Mardika aku. Salah. Terus udah gitu, nah di pegelarannya Mas Guru itu biasanya kan ada bintang tamu. Ada Vina, ada Ikang, ada Isdalia. Nah anggota Suara Mardika yang bisa nyanyi direkrut lah menjadi backing vokal. Gitu, jadi di pegelarannya aku selain nari tapi juga menjadi barisan backing vokalnya para bintang tamu itu. Vina. waktu itu kan artisnya waktu itu udah besar-besar banget. Iya pokoknya kalau suara Mardika pokoknya bisa yang bisa ada di situ tuh kayaknya wah banget karena nggak gampang kan masuk situ kan Buti ya. Gak gampang. Arahan Mas GSP. Ya. Asanti Cuma nggak tahu diri. nggak percaya diajak duet sama salah satu diva Indonesia. Titi DJ sampai curhat ke Mas Anang kalau ini adalah sebuah penghargaan yang tak ternilai harganya. Oh. Fakta. Gimana? Iya maksudnya kan aku nggak pernah kolaborasi sama siapapun, nggak pernah selain duet sama Mas Anang gitu. Terus kayak aduh ini gimana ya aku kalau kira-kira nanti duet sama Mami tuh kayak gimana gitu. Akhirnya Mas Anang lah yang bilang udah kamu kenapa sih gini gitu. Akhirnya dia bilang untuk udah coba. Aku sebenarnya punya pengalaman buruk saat awal-awal duet sama Mas Anang. Jadi karena aku nggak pernah nyanyi seumur-umur ya nyanyi cuma ya nyanyi gitu-gitu aja. Aku tuh kayak ya nggak terlalu inilah gitu. Tapi dari akhirnya banyak terpaan di saat awal itu membuat aku tuh kayak oh nggak bisa. Aku nggak boleh kayak gini, aku harus bisa nih gitu. Karena aku nggak pernah les nyanyi dulunya, nggak pernah. Baru akhirnya aku mulai semua tuh saat aku kenal Mas Anang gitu. Tapi tadi keren kok kita ngeliatnya. Ya kan, Wah. keren kan. Maksudnya di awal, Setelah perjalanan panjang. Aku sengaja ngajak Ashanti duet itu sebagai pancingan supaya dia mengeluarkan single solo. Iya bisa, pasti keren banget. Oke, berikutnya Titi DJ. Ya. Lagu Ekspresi adalah lagu yang melambungkan nama Titi DJ. Hoax atau fakta? Fakta. Fakta. Ini jadi nyanyi nggak? Puisi dan lagu. Keren boy, sikat boy. Musik dan tak belum ya. Layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Wow.
Ajak Iya, lah, betul. ajak Makan aja. dulu Yang tuh. suara bagus kan udah ada. Yang agak lincah kan belum ada. Boleh, bener ya? Jadi beda. Bener ya? Iya. Memang waktu itu lagu itu sangat diterima di Iya, Belantika jadi Musik ya? padahal sebelumnya aku udah bikin album. Oke. Ada 2 album tapi flop gitu ya nggak sukses lah. Terus habis itu ketemulah sama Indra Lesmana. Nah lagu Ekspresi ini duet sama Indra Lesmana. Iya. Sampai sekarang pun masih diminta kalau nyanyi lagu Ekspresi. Oh iya bener-bener. Dan sudah banyak versinya ya kan, banyak yang nyanyiin lagi, banyak yang coverin, banyak yang macam-macam deh pokoknya. Apa Waktu take lagu Superwoman, Ashanti take berkali-kali karena merasa nggak puas dengan hasilnya. Fakta atau hoax? 2 kali. Pertama kali aku ditungguin sama mami kayak bener-bener depan muka gue diliatin gini kan. Waktu pertama kali puas. Ditungguin rekaman ya. Terus mereka abis itu udah oke, udah puas. Dalam hatiku puas gimana sih orang, aku kayaknya kurang gimana gitu kan. Gak Udah. bisa. Aku berharap mami keluar kek gitu kan. Enggak, Mami belum keluar juga waktu itu. Mami tapi nggak dia keluar. baik banget smile gitu. Tapi Maaf nih Pak. Aku tapi kan bukan kayak guru BP yang nungguin nggak melotot gitu. enggak dia Pak, senyum-senyum baik Pak Denny banget. maaf, Mami waktu itu yang ke satu nggak keluar studio, jangan dipotong. Nggak keluar. Jadi butuh Grogi dilihatin sama Diva. grogi aku. Oh maksudnya kasih support loh. Iya menurut mami baik kasih support. Tapi yang satu deg-degan. Gue kayak aduh ini. Kita ngerasa ada intervensi gitu. Oke Akhirnya ntar dia single kedua gue keluar. Enggak. Akhirnya dia pulang. Aku bilang sama operatorku, Indi besok gue pokoknya mau take lagi ulang. Nah itu. Terus dia kayak, kenapa? Enggak apa-apa mama aku mau take ulang. Aku bilang. Titi DJ. Lagu Superwoman adalah curahan hati Titi DJ selama ini. Woi. Mami. Sebenarnya bukan, jawab ya. dulu dong. Dua-duanya sih. Separoh berarti Maksudnya, separoh. Kalau kata-kata curahan hati tuh kesannya kayak Ngerasa. kayak apa ya? Ya kan? Padahal sebenarnya lebih ke Kasih ke orang. ingin betul. Oke. Gitu. Jadi jubirnya aku deh kamu. Mami yang ngerti lagunya. Jadi maksudnya ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia itu saling mendukung, ya kan? Oke. Tapi juga percaya diri, yakin apapun bisa kita lakukan Benar. selama kita mendapat support dari teman perempuan gitu kan. Udah gak zaman lagi deh sekarang kayak menjatuhkan gitu, jangan deh. Oke, itu dia Hoax Fakta bersama Titi DJ dan Ashanti. Ya. Nanti kita lanjut lagi tawaran kita di Dahsyatnya 2021.